oleh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk kepada paparan materi di sesi ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Teacher Indra Rinaldi atau Bapak Indra Rinaldi. Beliau adalah lulusan S1 UKJW Malang Sastra Inggris tahun 2007. Kemudian beliau juga belajar di diploma program Tristar Hood School Christian Education tahun 2010. Kemudian S2 Linköping University dengan topik Adult Learning tahun 2012. Kemudian juga S2 UM Malang dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris pada 2012. Ya, Teacher Indra, ini Pak Indra ini bergabung dengan Karis pada tahun 2003, termasuk awal-awal ya. Kemudian waktu itu pernah menjadi guru SD dan mengajar bahasa Inggris di level SD. Sekarang Pak Indra ini menjadi English Coordinator TK sampai SMA di Karis dan staf pengajar di program Transformation. Beliau adalah pribadi yang sangat suka membaca dan menggambar, dan sudah menulis juga beberapa buku, dan sekarang mengelola YouTube channel yang namanya adalah Dapur Mbok Nyai, begitu ya. Baik Bapak Ibu, seminar kita masih di hari ini topiknya adalah Teaching EFL for Kindy and Lower Grades by Bapak Indra Rinaldi. Garis besarnya adalah karena gini, muncul beberapa perdebatan yang sering muncul tentang pengajaran bahasa Inggris di kelas kecil. Apakah itu perlu? Sebenarnya ini akan menjawab keraguan tentang mengapa pengajaran bahasa Inggris di TK dan kelas itu perlu, kelas kecil itu perlu. Sekaligus manfaat yang bisa kita dapat dengan melakukannya. Nanti juga ada beberapa ide praktis yang akan diberikan untuk menunjang pengajaran yang diberikan. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu lebih panjang lagi, kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Bapak Indra Rinaldi, SSMA MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Teacher Elo. Sebelumnya saya mau memastikan suara saya terdengar jelas ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat datang di Karis Teacher Conference yang diadakan tahun ini. Ini bersamaan dengan rangkaian acara yang kami lakukan untuk menyambut hari ulang tahun Karis yang ke-20. Dan saya merasa terhormat karena saya menjadi satu bagian dari penyediaan pendidikan yang dilakukan oleh Karis. Hari ini Bapak Ibu, seperti topik yang sudah Bapak Ibu semua pilih, saya akan menyajikan satu topik berjudul Teaching EFL for Kindy and Lower Grades. Mohon maaf sebentar. Oke, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh rekan saya, Teacher Elo, nama saya Indra Rinaldi, dan saya sudah bergabung di Sekolah Karis mulai tahun 2003. Dan dengan berjalannya profesi saya secara profesional, saya juga bertumbuh di sekolah ini dengan dukungan yang diberikan oleh Karis dan tim kepemimpinan, serta guru-guru yang ada di Sekolah Karis. Topik saya pada saat ini, Bapak Ibu guru sekalian, adalah Teaching EFL for Kindy and Lower Grades. Karena dari awal mula saya masuk ke Karis, saya selalu berhubungan dengan anak-anak di tingkat umur yang masih kecil atau masih SD gitu. Nah, sebelum lebih lanjut saya masuk ke dalam topik ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua. Saya ada beberapa pertanyaan ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin menjawab langsung silakan, tapi kalau misalnya mau tulis di chat juga tidak mengapa gitu. Ini berhubungan dengan pengalaman kita sekarang ini ya sebagai orang dewasa. Kalau misalnya, belum. Jadi kita mau melihat dulu ya, waktu kita kecil dulu, kapan Bapak Ibu semua mulai pertama kali belajar bahasa Inggris? Kalau di kasus saya, karena saya ini generasi tahun 80-an ya, jadi saya ini mulai belajar bahasa Inggris itu waktu SMP. Jadi sebelum itu tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu semua bagaimana?
kapan mulai belajar bahasa Inggris? Oh, SMP, SD. SD, SMP, SD, terima kasih. Mungkin yang belajarnya waktu SD, kelas 4 ya. Mungkin Bapak Ibu yang belajarnya waktu SD itu generasi 90-an atau malah 2000-an mungkin ya. Jadi berbeda pengalamannya dengan saya begitu. Jadi kalau saya mungkin teacher Elok juga, ini kami mulai belajar bahasa Inggris itu mulai dari SMP. Karena sesuai dengan kurikulum waktu itu, saya bersekolah di satu sekolah negeri, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, bersekolah di sekolah negeri, dan kami mendapatkan pelajaran bahasa Inggris mulai dari SMP. Ya, banyak juga yang mulai dari SD. Ya, bersyukur banget ya kalau mulai dari SD. Nah, kalau misalnya ini kita berandai-andai lagi ya, Bapak Ibu ya. Apabila mungkin, ini kalau mungkin, kalau saja mungkin, masih ada jawaban SMP. Oh, teacher Marius dari Seru ya. Apabila mungkin, Bapak Ibu, apabila mungkin, apakah Bapak Ibu berharap untuk belajar bahasa Inggris itu lebih dini? Jadi kalau tadi yang SMP ya, kalau tadi yang SMP mungkin berharap mulai dari SD sudah belajar. Atau kalau misalnya yang belajar SD mungkin enggak ya, aku berharap TK dulu aku sudah belajar bahasa Inggris itu. Kalau ada yang menjawab TK, mungkin gini, oh mungkin aku seharusnya belajar bahasa Inggris itu mulai dari aku lahir gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, apabila mungkin, Bapak Ibu, apabila mungkin, apakah Bapak Ibu berharap untuk belajar bahasa Inggris ini lebih dini? Begitu. Ya, mulai dari TK, terima kasih. Ya, dari Teacher Jo, terima kasih. Tentu, gitu. Terima kasih ya. Jadi kebanyakan dari kita berharap kita belajar bahasa Inggris ini mulai dari lebih dini daripada sebelumnya. Ini pertanyaan yang ketiga pada hari ini. Apabila Bapak Ibu punya anak, umur berapa Bapak Ibu ingin anak Bapak Ibu belajar bahasa Inggris? Kira-kira umur berapa gitu sudah, umur sekian gitu, sudah pantas itu diajarin bahasa Inggris, sudah cukup waktunya, anaknya sudah siap. Umur berapa Bapak Ibu? Umur 6 tahun, 7 tahun, 4 tahun, ya. Apakah ada lagi? 5 tahun, dari Bu Christine, dari Teacher Jo umur 4 tahun, begitu. Ya, 3 tahun dari bayi sudah dibacain buku bahasa Inggris. Oh, bagus juga ya. Itu mungkin kalau orang tua yang sekarang ya, dari bayi sudah diajarin gitu. Tapi kalau dari kita dulu kan ya enggak mungkin sepertinya ya. Beli buku aja sulit. Ini dari bayi. Dari bayi sudah bisa dengar lagu ya, bagus. Saya pikir kita semua ada di dalam satu lembar yang sama dalam pengajaran bahasa Inggris. Jadi kita semua berharap ya bahasa Inggris itu diajarkan sejak dini. Nah, tapi Bapak Ibu seperti diberitahukan, diinfokan dalam pendahuluan yang diberikan oleh Teacher Elo tadi, sebetulnya itu ada beberapa keraguan-keraguan atau beberapa orang yang tidak setuju. Kalau tidak setuju itu sebetulnya ya tidak apa-apa ya. Itu menurut saya tidak setuju itu sah-sah saja gitu kan. Tapi apakah memang betul anggapan ataupun pendapat yang diberikan oleh orang-orang yang tidak setuju itu betul berdasarkan riset misalnya, atau itu hanya berdasarkan opini yang belum diteliti lebih lanjut. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan beberapa dasar atau memberikan beberapa alasan yang menguatkan kita semua apabila kita semua terlibat dalam pengajaran anak-anak kecil ya, TK ataupun SD, ataupun kita ini adalah guru-guru bahasa Inggris. Jadi kita mempunyai dasar yang tepat atau dasar yang meyakinkan. Kenapa toh kok bahasa Inggris itu perlu diajarkan mulai dari dini? Jadi saya melihat beberapa riset dan beberapa paper yang sudah pernah diterbitkan. Yang tentu saja pro dengan pendapat kenapa kok harus mulai diperkenalkan sejak dini. Nah, Bapak Ibu, salah satu hal yang sering ditanyakan pada saya ketika saya mengajar bahasa Inggris di sekolah Karis ini, dari teman-teman saya yang ada di luar sekolah Karis, selalu saja saya tuh ditanya itu ini pertanyaan yang sering kali muncul ditanyakan pada saya. Jadi saya tuh sering ditanya begini, bagaimana sih Teacher Indra cara mengajar bahasa Inggris yang menyenangkan gitu. Itu selalu saya ditanyain begitu.
Nah, pendapat ini seperti ada sebuah konsensus umum ataupun sebuah pendapat umum yang disetujui oleh banyak sekali orang. Mengajar bahasa Inggris ya dalam hal ini, mengajar bahasa Inggris itu caranya itu harus diberikan dengan cara yang menyenangkan. Begitu. Kalau orang bertanya cara, berarti kan harus ada formulanya ya. Jadi misalnya contohnya begini ya, ada formula 1 ditambah 1 hasilnya pasti 2 gitu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, seakan-akan saya harus melakukan sesuatu, saya melakukan A, hasilnya pasti B begitu. Tapi apabila kita berpikir lebih lanjut, sebetulnya ketika kita ditanya, Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia atau PKN contohnya, kalau ditanya, Pak, Bu, bagaimana sih cara mengajar PKN atau bahasa Indonesia yang menyenangkan? Nah, itu seperti seakan-akan sebuah pertanyaan yang tidak adil yang juga mendiskreditkan pelajaran yang lain, ya kan? Kalau misalnya bahasa Inggris harus menyenangkan, berarti matematika bagaimana? Harus yang gurunya jahat begitu ya, atau harus gurunya itu yang tegas begitu. Nah, saya pikir bahasa Inggris sebagai sebuah pelajaran menurut saya harus diperlakukan yang sama. Apabila kita berharap bahasa Inggris diajarkan dengan cara yang menyenangkan, tentu saja tidak menutup kemungkinan bahasa yang lain juga diberi perlakuan yang sama begitu. Dan kalau kita bertanya lagi lebih lanjut ke teman-teman yang lain yang mengajar pelajaran yang lain, apakah memang betul ada formulanya? Saya mengajarkan bahasa Indonesia menggunakan model A dan saya akan mendapatkan hasil B, tentu saja tidak begitu. Tapi yang perlu kita percayai adalah kenapa sebetulnya kita mengajarkan satu hal kepada anak-anak didik kita. Nah, kemarin Bapak Ibu saya membuka beberapa sumber ya, dan saya tuh menemukan beberapa hal yang menurut saya perlu kita jadikan pertimbangan tentang mengapa kita harus mengajarkan bahasa Inggris, terutama kepada anak-anak atau mulai dari dini ya. Ini alasan yang pertama. Jadi satu halaman ini hanya untuk alasan yang pertama. Yang pertama adalah dari sekarang ini ada sekitar 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, ternyata ada sekitar 320 sampai 380 juta manusia yang menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari. Jadi orang-orang yang memang bahasa pertamanya atau orang-orang yang memang tinggal di negara-negara yang memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Itu ada sekitar 320 sampai 380 juta. Kalau kita lihat ya dengan perbandingan 7 miliar tadi, angka 320 sampai 380 juta itu adalah sebuah angka yang signifikan. Begitu. Kemudian ternyata tidak hanya angka ini, tidak hanya sejumlah orang ini yang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, atau orang-orang yang tinggal di negara-negara seperti Amerika atau Inggris yang memang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris begitu. Selain orang-orang yang tinggal di inner circle countries, negara-negara yang saya sebutkan tadi, Amerika dan Inggris misalnya, ternyata ada juga antara 300 sampai 500 juta manusia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau outer circle countries. Ini contohnya seperti negara-negara seperti India atau negara-negara Eropa yang bahasa keduanya adalah bahasa Inggris, begitu. Jadi ada dari jumlah itu tadi ya, ditambahkan begitu, mungkin ada sekitar 800 juta lebih, mendekati miliar ya, mendekati 1 miliar yang sudah menggunakan bahasa Inggris di titik ini. Jadi negara-negara seperti India contohnya, atau mungkin beberapa negara-negara Afrika ya, yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Negara-negara tersebut disebut sebagai outer circle countries. Yang di negara-negara seperti itu, bahasa Inggris itu diperlakukan sebagai ESL. ESL berarti English as a Second Language. Nah, kalau Indonesia ini terletak di mana? Ternyata ini dalam hubungannya dengan bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Indonesia itu terletak di mana? Indonesia terletak di lingkaran ketiga.
kita ini termasuk orang Indonesia nih ya, kita ini termasuk di antara 500 juta sampai 1 miliar juta manusia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung atau expanding countries. Dan pelajaran di negara kita ini disebut sebagai, kalau di KARIS ya, kami menyebut bahasa Inggris itu sebagai EFL, English as a Foreign Language. Karena kita memperlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan bahasa kita, begitu. Jadi kalau di total dari sekitar 7 miliar manusia yang menggunakan bahasa Inggris itu ada sekitar 2 miliar. 2 miliar. Nah, kemudian yang 5 miliar yang lainnya, bahasa apa yang dipakai? Ya bahasa-bahasa yang lain di luar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Dan kalau di total tetap bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang dominan. Karena itu, Bapak Ibu, bahasa Inggris itu disebut sebagai bahasa internasional. Salah satu bahasa internasional karena jumlah penuturnya itu yang sangat banyak dan digunakan sebagai bahasa yang umum kita gunakan apabila mungkin suatu saat nanti kita punya kesempatan ke luar negeri, begitu. Jadi kenapa bahasa Inggris itu perlu diajarkan? Karena semua orang, sebagian besar penduduk dunia pada saat ini, saya pikir ini kan ini saya ambil dari sebuah paper sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu ya. Dan dengan pertambahan jumlah penduduk, menurut saya jumlah ini semakin banyak begitu. Jadi kenapa bahasa Inggris itu perlu diajarkan? Karena memang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Apabila kita ingin anak-anak kita nanti mempunyai akses dalam dunia global atau dunia internasional. Nah, kemudian apabila kita semua melihat diri kita masing-masing ya, manusia, saya dan juga Bapak Ibu, kita ini tidak terlahir dengan menguasai satu bahasa tertentu. Ya, setuju ya? Jadi tidak ada yang lahir ceprot begitu langsung berbahasa, kalau saya kan orang Jawa ya, jadi lahir langsung ngomong bahasa Jawa begitu. Tidak ada. Atau teman-teman yang dari Papua ya, dengan bahasa sukunya lahir dengan bahasa, langsung bisa ngomong dengan bahasa suku begitu. Jadi pada intinya sebetulnya bahasa ibu itu adalah bahasa asing. Jadi terserah kita dilahirkan dimanapun, bahasa yang kita dengar pada awalnya, semuanya itu adalah bahasa asing. Karena kita tidak terlahir dengan penguasaan terhadap satu bahasa tertentu. Bahkan ketika saya sebagai orang Jawa ya, saya ini lahir bahasa Jawa, itu berarti saya harus belajar. Tapi karena saya belajarnya sejalan dengan waktu, saya tidak merasa itu sebagai belajar. Nanti kita akan melihat satu hal yang bernama akuisisi ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, meskipun kita tidak lahir dengan penguasaan satu bahasa tertentu, setiap orang, setiap manusia itu mempunyai, setiap orang ya, ini adalah anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia, kita mempunyai sebuah kemampuan yang disebut sebagai innate ability. Innate ability itu adalah kemampuan bawaan. Jadi semua orang, meskipun kita tidak lahir dengan penguasaan terhadap satu bahasa tertentu, tapi kita semua mempunyai innate ability. Artinya kita mempunyai kemampuan untuk menguasai satu bahasa, kemampuan bawaan. Untuk menguasai satu bahasa tertentu. Berawal dari konsep ini, Bapak Ibu, dapat ditarik kesimpulan sebetulnya kalau bahasa ibu itu memang adalah bahasa asing, berarti belajar bahasa asing pun tidak mustahil untuk kita lakukan. Betul ya? Jadi karena kita itu sudah mempunyai kemampuan bawaan ini yang disebut dengan innate ability ini. Karena innate ability ini, Bapak Ibu, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang multibahasa. Contohnya ya, kita sebagai orang Indonesia ya, kita tidak merasa, saya ini tidak multibahasa kok Pak atau Bu begitu. Kita ini sebetulnya orang multibahasa, ngomongnya saja bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia, kemudian kalau orang Jawa ya, mohon maaf ya, kalau orang Jawa ngomongnya bahasa Jawa aja sudah dibagi 3 gitu. Ngomong sama orang tua beda, ngomong sama teman sebaya ternyata juga beda. Dan kita semua mempunyai kemampuan itu. Sebetulnya
mempelajari sebuah bahasa baru itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Dan kita harus pede ya, karena ternyata kita mempunyai kemampuan ini untuk mempelajari bahasa tersebut. Nah, sekarang dengan kemampuan ini, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kok anak-anak itu bisa mulai umur 3 tahun atau 4 tahun ya misalnya, itu sudah bisa berbicara bahasa ibu dengan lancar. Saya umur 4-5 tahun gitu sudah ngobrol bahasa Indonesia waktu itu karena kami pakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Kenapa kok bisa? Kalau bahasa Inggris kok enggak bisa? Oh ya mungkin karena orang di sekitar saya pakai bahasa Indonesia ya dan juga bahasa Jawa. Coba kalau orang di sekitar saya pakai bahasa Inggris, ya mungkin saya akan ngomong Inggris meskipun saya orang Indonesia, aslinya darahnya darah Indonesia. Tapi rupanya Bapak Ibu selain hal-hal atau paparan yang berasal dari luar itu, ternyata anak-anak itu adalah pembelajar bahasa asing yang baik karena adanya beberapa alasan yang akan saya tunjukkan. Oke, yang pertama, anak-anak adalah pembelajar bahasa yang baik. Kenapa? Karena ternyata otak anak ini lebih mudah beradaptasi sebelum pubertas daripada sesudahnya. Jadi, dalam sebuah penelitian dikatakan, sebetulnya belajar bahasa asing itu sama seperti belajar sinonim. Jadi ketika anak-anak belajar, mereka itu sebetulnya tidak membedakan ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Buat mereka itu bahasa tanpa ada labelnya. Jadi contohnya ya, kalau saya, ini mohon maaf ya agak kasar, kalau bahasa Jawa kan, kamu itu kon ya, kon atau sampean begitu. Saya bisa ketika saya kecil, saya akan menggunakan kata kon, atau kamu ini dan sampean itu bisa misalnya ke teacher elok begitu ya, teman saya bisa bilang kon, bisa sampean. Ke orang tua bisa kon, bisa sampean. Baru kemudian saya diberitahu sama bapak ibu saya, kalau ke orang tua bilangnya sampean, tidak boleh kon begitu. Tapi dua kata ini meskipun berbeda, tetapi mereka mempunyai arti kata yang sama. Begitu juga kalau misalnya saya ketika itu tahu bahwa kamu itu adalah you, saya mungkin akan menggunakan kon, kamu, sampean, you, itu bergantian begitu. Tidak mengenal, saya tidak akan membedakan, oh saya sekarang ini lagi ngomong sama bule, saya akan pakai you gitu. Tidak, tapi saya akan menggunakan kamu, saya menggunakan sampean, saya menggunakan kon, dan saya menggunakan you secara bergantian. Karena di dalam otak saya tidak ada label bahasa Indonesia, tidak ada label bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah bahasa, dan tugas saya, dan saya mengerti bahwa dengan menggunakan bahasa ini saya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi belajar bahasa asing itu seperti belajar sinonim, tidak ada bedanya. Itu. Yang kedua, ternyata anak-anak ini lebih terbuka terhadap bahasa asing sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sikap negatif terhadap bahasa yang sedang dipelajari. Contoh ya, waktu saya SMP itu saya punya teman tuh namanya Emi Nurniasih ya, saya ingat sampai sekarang itu. Nah, suatu saat kami kan sedang membaca ya salah satu bacaan dalam bahasa Inggris gitu, kemudian dia itu membaca apples gitu ya, dia membacanya apples gitu. Aples gitu ya. Terus kemudian semua langsung wah begitu. Karena dia membaca dengan salah begitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, perilaku negatif yang seperti ini tidak ditemui dari anak-anak. Jadi mereka menganggap bahwa kesalahan itu sebuah hal yang wajar dan masih bisa diperbaiki. Gitu. Jadi lebih dini anak-anak belajar sikap negatif terhadap sebuah bahasa itu akan akan dikurangi atau bahkan tidak ada sama sekali, atau bahkan mungkin misalnya ada sentimen terhadap satu negara tertentu, contohnya ya, misalnya sikap itu tidak akan ada karena anak-anak masih menganggap itu sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang wajar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran bahasa pada anak-anak lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak mungkin toh kalau misalnya kita
mengajari anak-anak bahasa Inggris, kita kemudian mengajari tentang apa? World economy, ya, ekonomi dunia. Tidak mungkin kan? Yang kita pelajari adalah ya ini ada bangku, ini ada kursi, ini ada makanan, begitu. Jadi yang mereka pelajari adalah sesuatu yang memang ada di dalam diri mereka, di dalam dunia sekitar mereka. Jadi kenapa kok bahasa asing itu baik diajarkan pada anak-anak, dan anak-anak ternyata masih mempunyai anak-anak ini mempunyai kemampuan untuk menyerapnya dengan baik. Ini satu hal yang disebut sebagai golden age, ya, di mana anak-anak bisa menyerap segala hal yang ada di sekitar mereka itu dengan sangat cepat, begitu, teman-teman. Nah, saya akan memperkenalkan Bapak Ibu dengan satu tokoh yang beliau ini terkenal dengan salah satu teori TPR, ya, Total Physical Response, dalam pembelajaran bahasa Inggris namanya James Asser. Kalau kita orang Indonesia panggilnya Pak Asser gitu ya, atau Pak James. Pak James ini berpendapat begini, dan dia ini yang mencetuskan pendapat bahwa bahasa ibu itu sebetulnya adalah bahasa asing, karena manusia tidak lahir dibekali dengan kemampuan untuk tidak lahir dengan kemampuan dengan penguasaan bahasa tertentu, begitu. Jadi semua bahasa itu adalah bahasa. Dia tuh bilang begini, pembelajaran bahasa kedua itu paralel dengan pembelajaran bahasa pertama. Kenapa kok bisa sama? Kok bisa paralel? Karena ternyata memang prosesnya itu yang sama. Nah, prosesnya itu apa? Tentu saja prosesnya yang pertama itu adalah adanya perkataan atau speech. Kalau anak kecil itu kan mesti diundang, ya, kalau bahasa Jawa ya, diajak bercanda, diajak ngomong, meskipun anaknya itu tidak ngomong apa-apa, ya toh Bapak Ibu. Ditanya, ini anaknya siapa? Aduh, ganteng banget, begitu. Dan lain sebagainya gitu. Jadi memang awalnya itu dengan menggunakan kata-kata, begitu. Setelah kata-kata maka timbullah perintah. Ini satu contoh yang sangat baik itu ketika saya mengajar anak saya misalnya untuk makan, ya. Kalau untuk makan begini, ya, saya sambil bawa sendok begitu, kemudian ke mulutnya bilang begitu. Jadi ketika saya bilang ini ternyata anak ini ikut juga gitu. Jadi kata-kata saya, berarti perkataan saya atau speech saya kemudian diterjemahkan sebagai sebuah perintah. Ini oleh otaknya anak-anak, ya. Jadi kemudian dia tahu bahwa itu adalah perintah, saya melakukan hal yang sama, kemudian anak ini langsung membuka mulutnya atau mangap, ya kan? Kalau begitu dia membuka mulutnya, mangap, kemudian ternyata dia ini juga memproduksi kata yang sama. Juga. Gitu. Jadi ini pembelajar ini dalam konteks semua bahasa adalah bahasa asing, ya Bapak Ibu, ya. Ya ternyata prosesnya itu sama seperti ini. Dalam bahasa apapun. Karena semua bahasa dianggap sebagai bahasa asing oleh Pak Asser ini. Pak Asser ini membuat sebuah konsep judulnya namanya TPR, Total Physical Response. Ada banyak bukunya Bapak Ibu. Total Physical Response, kemudian yang baru lagi namanya TPRS, ya, atau Total Physical Response Storytelling. Kalau Bapak Ibu ada waktu bisa dicoba dicari-cari, di browse lagi, ya, itu apa begitu. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak Ibu itu dibagi di dalam beberapa kelompok besar supaya kita bisa memahami mereka lebih baik, ya. Young learners yang dikategorikan sebagai young learners ini adalah mereka yang berumur antara 3 sampai 12 tahun. Di bagian ini juga ada beberapa kategori lagi. Yang pertama itu very, very young learner. Berarti pembelajar muda yang masih sangat-sangat muda. Yang kedua adalah ya pembelajar muda atau pembelajar anak-anak. Yang ketiga adalah late young learners. Di dalam konsep pembelajaran bahasa Inggris, ya.
late young learners, berarti pembelajar muda yang ya sudah agak-agak akhir gitu. Very young learners itu adalah mereka yang berumur 3 sampai 6. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu ada di kelompok ini, mereka dikategorikan dalam sebagai very young learner. Kalau young learner saja itu antara umur 7 sampai 9. Kalau late young learner berarti umur 10 sampai 12. Nah, gitu. Kalau begitu saya dulu karena saya ini kan belajar SMP, belajar bahasa Inggris mulai SMP ya. Berarti sudah bukan late young learners lagi ya. Very much too late young learner mungkin. Tapi ternyata tidak terlambat kan ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, masing-masing anak ini mempunyai beberapa target atau fokus tersendiri. Bapak Ibu nanti apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan PowerPoint ini ya, tidak perlu mencatat karena nanti panitia akan membagikannya ya. Jadi very young learners umur 3 sampai 6. Kalau kita mengajar mereka ada beberapa goal yang mau kita berikan atau yang supaya yang harus mereka kuasai ya, beberapa goal ini ya. Yang pertama, fokus bahasanya. Oke, fokus bahasanya itu hanya mendengar dan berbicara. Nah, Bapak Ibu harus mengerti bahwa berbicara itu muncul setelah mendengar. Jadi tidak bisa kita harapkan mereka berbicara sebelum mendengar. Seperti contohnya tadi ya, saya ngasih makan anak saya ya, itu kan baru mereka merespon dengan kata yang sama, yaitu a. Jadi, kalaupun mereka itu tidak memproduksi bahasa seperti yang kita inginkan pada waktu itu, artinya kita harus menunggu. Begitu. Jadi artinya kita harus menunggu. Karena seharusnya ini karena seharusnya kan pembelajaran bahasa Inggris itu seharusnya stress free atau paling tidak sedikit ada tekanan gitu. Anak-anak tidak perlu dimarahi karena mungkin mereka ini masih waktunya mereka untuk mengumpulkan segala macam kosakata dalam pikiran mereka sebelum suatu saat nanti mereka akan mengucapkannya. Begitu. Kemudian kalau kita mengajarkan vocabulary atau kita mengajarkan kata-kata kepada mereka, vocabulary-nya harus berupa vocab yang konkret, itu yang nyata ya. Misalnya batu atau kayu atau kelas atau kursi begitu. Tidak bisa kata-kata yang tidak bisa kata-kata yang abstrak, misalnya ide gitu. Itu sebuah hal yang anak-anak akan sulit untuk pahami. Jadi harus kebanyakan kata benda ya, kata benda yang konkret dan juga umum ada di sekitar mereka. Selain itu, tidak boleh ada pengajaran grammar. Jadi misalnya, contohnya ya, anak-anak kalau kita ngomong ini adalah batu, berarti kita harus pakai this, kemudian ada to be, kemudian ada noun gitu. Tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya mengajari grammar? Karena ketika dulu kita belajar bahasa ibu kita tidak belajar grammar, meskipun bahasa kita mempunyai grammar masing-masing ya kan. Begitu. Nah, bagaimana cara kita belajar grammar? Cara kita belajar grammar ini ya dari ini pembelajaran induktif ya. Jadi kita berikan paparan banyak sekali contoh, kemudian kita sendiri yang mengambil kesimpulan atau melakukan hal yang sama. Begitu. Jadi pembelajaran grammarnya bagaimana? Grammar tidak diteskan, ya. Grammar itu tidak diteskan, tidak dimasukkan pada tes, apalagi ini anak-anak umur 3 sampai 6. Tapi petunjuk tentang grammar ini kita masukkan ke dalam lagu. Misalnya ya, are you sleeping? Are you sleeping? Gitu. Itu kan sudah ada grammar gitu. Kemudian atau misalnya I love you in the morning and in the afternoon begitu. Itu lagu tapi ada grammarnya di situ. Maksudnya itu tujuannya apa? Suatu saat mereka bisa menggunakan bahasa ini, bahasa yang kita tuju ini dengan baik dengan grammar yang tepat tanpa mereka menyadari kalau sebetulnya mereka sudah belajar tentang grammar begitu. Kemudian untuk umur ini Bapak Ibu, no reading and writing required.
Jadi reading dan writing itu tidak diharuskan, apalagi reading yang panjang-panjang, tapi pengenalan terhadap huruf dan juga kata-kata yang pendek itu sudah bukan diharuskan ya, tapi itu didorong begitu. Jadi pengenalan huruf dan juga pengenalan kata. Jadi kalau di Karis ini ada pelajaran dictation atau spelling kelas 1 itu cuma mereka menulis book contohnya. Atau ketika mereka membaca, bacaannya itu, ini untuk kelas 1 ya, Bapak Ibu, bukan kelas bawah. Atau ketika mereka membaca, bacaannya itu paling banyak sekitar hanya 3 kalimat saja. Kalau mereka baru masuk ke kelas 1. Kemudian bertambah sejalan dengan umur dan juga kelas. Begitu. Ini untuk yang very young. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Untuk yang young learner sendiri, ini kategori umur 7 sampai 9 ya. Jadi fokus bahasanya itu ada di listening and speaking, masih tetap masuk ke situ. Kemudian vocabulary items-nya itu konkret, yang konkret masih tetap apa yang ada di sekitar mereka. Kemudian ditambahi objek-objek yang baru, contohnya itu mainan, toys ya, misalnya ada kite, ada watch, ada blocks begitu, dan juga kata-kata yang baru itu misalnya seperti kalau SD itu kan ada pembelajaran bergabung dengan math ya, dengan matematika itu kan ada lingkaran, ada circle, ada square, ada rectangle gitu. Nah, itu adalah kata-kata yang baru begitu. Masih sama yang ketiga, tidak ada pembelajaran tentang grammar. Grammar itu tidak ada, tapi saya kurang ini. Nah, tidak ada pembelajaran tentang grammar, tetapi grammar itu dimasukkan di dalam membaca karena mereka sudah bisa membaca dan juga dalam lagu contohnya gitu. Kemudian kalau misalnya saya minta mereka untuk menuliskan sesuatu, kemungkinan yang saya nilai adalah misalnya ketepatan penulisnya, misal penulisannya, contohnya book gitu. Saya tulis nulisnya BOOK ya betul. Kalau misalnya book itu nulisnya BOK book begitu ya, itu salah. Jadi penekanan penilaian tidak di dalam grammar, tapi di dalam yang sudah diajarkan. Contohnya tentang menulis kosakata tertentu yang sudah diajarkan. Kemudian mereka ini masih baru terhadap membaca dan menulis dari tingkatannya dari kata sampai ke kalimat gitu. Jadi bisa kalimat-kalimat yang pendek gitu. Nah, bagaimana dengan late young learners? Kemampuan yang diharapkan, mohon maaf. Kemampuan yang diharapkan dari mereka. Jadi begini, apa ini asumsinya adalah mereka sudah mulai belajar dari umur 3 ya. Asumsinya jadi harapannya mereka listeningnya untuk kata-kata atau pelajaran atau sumber yang sudah sesuai dengan kelompok umur mereka sudah bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian speakingnya itu juga sudah mulai bisa. Mereka tidak akan bilang begini. Untuk buku baru mereka tidak akan bilang book new, tapi mereka sudah mengerti bahwa buku baru itu adalah new book. Begitu. Ini adalah hasil dari lagu dan lain sebagainya itu tadi teman-teman. Jadi kita tidak mengajari mereka kalau bahasa Indonesia itu menerangkan, bahasa Inggris diterangkan, tidak begitu lagi. Tapi secara natural mereka itu sudah mengerti bagaimana apa yang harus dilakukan dalam bahasa Inggris begitu. Kemudian reading dan writing mereka sudah mulai ya. Nah, di kelompok umur ini apabila kita ingin mengajarkan vocabulary yang baru, bisa kepada konkret dan abstrak objects karena mereka sudah cukup umur ya di level itu. Kemudian grammar itu diajarkan secara induktif. Grammar yang diajarkan secara induktif bukan artinya adalah misalnya saya mengajar tentang future tense menggunakan will. Saya akan bilang begini, anak-anak untuk membuat sebuah kalimat future tense menggunakan will harus subjeknya dulu, kemudian ditambah will, kemudian ditambah verb dan object and complement, misalnya begitu. Tapi saya memberikan mereka ini banyak sekali contoh menggunakan kata-kata, menggunakan grammar yang saya tuju, baru kemudian mereka akan mengambil kesimpulan sendiri bagaimana caranya untuk mengekspresikan future tense menggunakan will. Begitu.
Jadi kalau deduktif itu kan yang di awal. Biasanya kalau kita orang dewasa ya, orang pembelajaran orang dewasa itu lebih deduktif daripada induktif. Tapi kalau anak-anak, kita tidak ingin mereka kehilangan momen itu. Momen ketika mereka belajar tanpa tanpa secara sadar sebetulnya mereka sedang belajar. Begitu, Bapak Ibu. Semoga waktu saya masih ada ya. Kemudian, teman-teman, untuk Bapak Ibu semua ada 3 prinsip yang perlu diingat dalam kita mengajar anak-anak. Oh ya, maaf. Yang terakhir adalah kalau misalnya mereka menulis, mereka sudah bisa menulis, apalagi untuk kelas 6 ya, mereka bisa menulis paragraf atau short essay yang pendek. Nah, sekarang ini ada 3 prinsip teman-teman yang perlu teman-teman ingat ketika kita mulai mengajar bahasa Inggris pada anak-anak seperti tadi saya sebutkan ya. Yang pertama, kita harus mulai mendengar sebelum anak-anak harus mulai mendengar sebelum mereka memproduksi bahasa. Jadi kadang-kadang tidak dipaksa. Karena kalau teman-teman ada waktu bisa melihat mencari mencari term ini ya, namanya silent period. Silent period itu adalah ketika anak-anak itu masih mengumpulkan semua bahasa, jadi vocabulary ini dikumpulkan gitu. Jadi suatu saat kemudian mereka bisa ngomong langsung jebrol gitu, seperti langsung lancar gitu. Dan ternyata ini tidak terjadi pada anak-anak saja ya, kadang-kadang anak-anak yang lebih tua juga mengalaminya. Ini mereka mendengar mereka ini mendengar sebelum memproduksi bahasa. Implikasinya adalah kalau mereka ini cara belajarnya adalah mendengar sebelum memproduksi bahasa, berarti kita harus memberikan paparan yang cukup supaya mereka bisa mendengarkan input bahasa yang cukup di dalam bahasa yang dituju. Kalau tadi ada Bapak Ibu yang bilang tentang didengarkan lagu-lagu gitu, contohnya seperti itu ya. Nah, itu bagus. Hal yang seperti itu bisa berhasil ya. Saya ada satu anak itu ketika dia kecil sudah ngomong bahasa Inggris terus, katanya karena dia ini banyak nonton YouTube misalnya, atau banyak diceritain oleh orang tuanya. Kemudian kita harus memberikan mereka akuisisi yang lebih akuisisi dan kurangi belajar. Akuisisi atau kalau dalam bahasa itu acquisition, Bapak Ibu, artinya adalah proses kita mempelajari sebuah bahasa tanpa kita merasa belajar. Jadi ketika sama ya, seperti saya belajar bahasa Jawa atau bahasa Indonesia gitu, saya tidak belajar tapi saya bisa. Karena orang tua saya waktu itu dan mereka ngobrol dengan ayah ibu saya ngobrol, kakak saya ngobrol menggunakan bahasa yang akhirnya itu saya adopsi menjadi bahasa sendiri. Begitu. Yang terakhir adalah, yang nomor 3 adalah akuisisi bahasa harus bebas dari tekanan. Ada beberapa teman yang bilang pada saya kalau mereka tidak suka bahasa Inggris karena gurunya, gitu. Jadi kita tidak mau menjadi sebab seorang anak itu tidak bisa berbahasa Inggris, Bu. Jadi kita harus harus sabarnya itu harus lebar banget gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan hari ini adalah begini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengajar kelas kecil bahasa Inggris gitu ya, pasti Bapak Ibu itu mengerti bahwa anak-anak ini kreatif, energik, dan mereka ini lebih ingin menyenangkan gurunya daripada menyenangkan teman-temannya. Atau mereka itu lebih ingin menyenangkan gurunya daripada menyenangkan orang tuanya. Begitu. Berarti kan ini adalah suatu hal yang harus kita gunakan. Begitu ya. Dan mereka ini aktif dan kreatif, mereka itu suka bermain, mereka itu belajar sambil bermain. Tapi konsentrasi atau daya ingat mereka itu pendek. Begitu. Artinya adalah mereka membutuhkan pengulangan. Dulu sekali saya itu punya murid ya, namanya itu Victoria. Dia ini begini. Jadi setiap kali misalnya hari pertama gitu saya sudah ajar dia untuk caranya menulis tanggal. Besoknya dia bilang begini, tapi aku nggak tahu cara menulis tanggal gitu. Sebenarnya saya ajari lagi. Besoknya lagi dia bilang, aku nggak tahu cara menulis tanggal. Itu kan sudah ubun-ubun kemarahan kita itu sudah ada di sini gitu ya. Sudah diajarin berkali-kali gitu. Nah, tapi mohon diingat,
Mohon diingat, karena anak-anak memang naturnya anak-anak seperti itu, konsentrasi atau daya ingat pendek, dan mereka ini membutuhkan pengulangan. Kuncinya Bapak Ibu adalah paling tidak satu kosakata baru, ini menurut penelitian ya, satu kosakata baru itu diucapkan 5 kali di dalam konteks yang mempunyai arti. Jadi tidak saya seperti begini ya, ini apa? Book begitu. Terus saya ambil lagi, ini apa? Book begitu. Tapi book itu dimasukkan di dalam kalimat gitu. Contohnya ya, oh I see a book gitu. Saya lihat lagi, that is a red book begitu. Jadi kata-kata tertentu ini harus dimasukkan ke dalam kalimat yang mempunyai arti sehingga mereka bisa mendengar, sehingga anak-anak itu bisa mengingat paling tidak berapa? Paling tidak 5 kali. Begitu. Kalau misalnya hari ini 5 kali, kemudian besok kok lupa lagi, ya mungkin perlu 5 kali lagi gitu ya. Gitu. Kemudian anak-anak, Bapak Ibu, mereka ini membutuhkan instruksi yang sangat-sangat jelas, karena saya sebagai guru ini kadang-kadang menganggap mereka itu sudah, kita berharap mereka mengerti apa yang kita inginkan. Padahal sebetulnya mereka instruksi itu buat mereka tidak terlalu jelas, tapi karena mereka ingin menyenangkan kita toh. Nanti kalau misalnya kalau misalnya aku tanya gini, guruku marah lagi atau takut ya, atau kalau akhirnya aku tanya lagi nanti guruku kecewa gitu misalnya sama aku nanti dikira orang bodoh misalnya begitu. Jadi mereka membutuhkan instruksi yang sangat jelas yang tidak bisa bergantung hanya pada pemikiran atau asumsi kita sendiri begitu. Kemudian Bapak Ibu tentu saja anak-anak ini yang ada di sekeliling kita yang sedang kita ajar dari kelas kecil ini, mereka mempunyai pengetahuan tentang dunia yang terbatas. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mengerti, kalau Bapak Ibu tahu ya, yang dipelajari itu apa toh? Father, mother, brother, sister. Kenapa? Karena dianggap ya hanya itulah dunianya, gitu. Misalnya kita mau ngajar mereka, the Minister of Education, mungkin tidak bisa. Mungkin anak-anak yang spesial ya, yang gifted gitu mungkin bisa. Tapi mereka mempunyai pengetahuan tentang dunia yang terbatas, sehingga apapun yang kita ajarkan, itu harus ikut dengan dunia mereka. Ini untuk anak-anak yang masih anak-anak dengan karakter yang learner gitu. Nah, begitu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua kali ini. Ada satu buku sebetulnya Teaching English to Young Learner yang diterbitkan oleh penerbit Oxford. Bukunya itu kalau Bapak Ibu tulis di Google gitu pasti bisa nemu ya, karena bisa di-download secara gratis, dan itu menurut saya apabila kita mempunyai waktu ya atau kita ingin lebih berkembang, buku itu sangat menginspirasi dan akan membantu kita ketika kita mengajar bahasa Inggris nanti. Begitu. Dari sini Teacher Elo, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Indra untuk pemaparan materinya. Saya belajar banyak sekali juga pagi hari ini ya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu semua yang mendengarkan tadi bisa sangat banyak belajar begitu ya. Nah, ini sisinya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu peserta, kalau punya pertanyaan nanti bisa langsung mengangkat tangan supaya saya bisa mempersilahkan untuk bertanya, sambil atau juga bisa nanti lewat di chat ya untuk pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaannya masuk Pak Indra, tadi ada beberapa pernyataan yang saya pikir sangat menarik ya. Tadi yang contohnya yang pertama ini, kalau bahasa ibu itu ternyata juga bahasa asing ya. Iya, betul. Jadi karena kita lahir itu tidak lahir dengan penguasaan bahasa tertentu, tetapi bisa belajar bahasa ibu dengan apa alamiah ya, prosesnya secara Ya, betul. natural gitu ya. Nah, jadi ini mungkin bisa memberikan semangat buat kita semua yang merasa ternyata belajar bahasa asing itu bukan sesuatu yang mustahil begitu ya. Mungkin Pak Indra bisa memberikan ini lagi Pak, penguatan lagi tentang statement ini supaya kita semua punya semangat ketika mengajari anak-anak, punya keyakinan bahwa suatu saat anak-anak kita yang kita ajar itu pasti akan menguasai bahasa itu Pak. Ya, sebetulnya ini ada beberapa kasus Teacher Elo. Jadi
kasus sebetulnya seperti Pak Aser itu tadi, itu bukan orang bahasa, bukan apa. Jadi bukan apa sih, bukan dosen ilmu bahasa, tapi mereka ini adalah dosen ilmu psikologi. Teacher Elo. Teacher Elo tahu ini enggak? Apa ini namanya, cerita Jungle Book, Mowgli itu. Nah itu kan, ya Mowgli. Itu kan sebetulnya terinspirasi dari kejadian nyata di India. Jadi di India itu, Bapak Ibu, pernah ditemukan dua orang anak, ini dua orang anak manusia ya, yang mereka ini tumbuh besar di sekumpulan serigala gitu. Jadi mereka tuh apa dalam tanda kutip diadopsi oleh kumpulan serigala tersebut, dan baru diketahui oleh penduduk hutan di sekitar itu ketika mereka itu umur 7 dan 9 tahun atau 7 dan 8 tahun gitu, kalau tidak salah. Nah, kemudian ternyata ketika mereka itu dengan paksa dipindahkan, mereka itu dengan paksa kemudian dirawat oleh manusia, satu itu malah meninggal. Satu itu meninggal karena ya mungkin tidak bisa beradaptasi ya. Satu itu dia ini meninggal, kemudian yang satu lagi dia itu hanya bertahan sampai umur 12 atau 13 tahun begitu. Dan dia ini hanya bisa menguasai sekitar 700 sampai 1000 kata di dalam bahasa India gitu. Nah, sebagian dari kita kan berpikir ya sebetulnya, kalau misalnya manusia ya mungkin secara otomatis kita bisa bahasa manusia gitu. Tapi ternyata kemampuan berbahasa kita dipengaruhi oleh oleh siapa saja yang ada di sekeliling kita. Begitu. Bahkan apabila yang di sekeliling kita itu adalah binatang. Contohnya begitu. Nah, kalau bisa bahasa binatang saja itu kita bisa, apalagi bahasa yang setiap hari itu kita dengar. Jadi untuk mempelajari bahasa Inggris, bahkan untuk kita yang sudah dewasa ataupun tua ini, sebetulnya mempelajari bahasa itu yang dibutuhkan itu bukan berapa lama kita belajar sebuah bahasa, tapi seberapa sering kita mendapatkan paparan bahasa tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ya kita mau spend waktu, kita mau meluangkan waktu misalnya 30 menit saja satu hari, 30 menit per hari, tapi kita lakukan setiap hari begitu, itu akan efeknya jauh lebih baik daripada kita belajar bahasa Inggris satu hari 5 jam, tapi hanya satu hari seminggu misalnya, gitu. Jadi jadi yang lebih penting itu adalah bukan berapa lama, tapi berapa sering sebetulnya gitu. Jadi kita pasti bisa. Nah, anak-anak ini kan kalau anak-anak kan karena mereka mendengarkan kita ini setiap hari gitu, jadi kan mereka bisa. Jadi prinsipnya sama di channel. Baik, menarik sekali. Bukan seberapa lama, tapi seberapa sering ekspos terhadap bahasa itu dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Indra. Ini ada muncul pertanyaan lagi dari Ibu Mary di Surabaya. Saya bacakan ya. Bagaimana kita dapat menolong anak yang bingung dengan dua bahasa yang diajarkan? Misalnya, bingung membaca huruf dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini juga hampir sama dengan pertanyaan yang kedua, Pak Indra. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tentang program dua bahasa di SD, ya, bilingual di SD? Seberapa banyak bahasa Inggris harus masuk ke dalam mapel lainnya? Oke. Terima kasih Teacher Elo. Kami di Karis Bapak Ibu sering juga mendapatkan kasus-kasus yang demikian ini. Jadi anak-anak itu ngomongnya itu bisa campur-campur begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, ini khusus yang pertanyaan pertama dulu ya, Teacher Elo. Jadi Bapak Ibu begini, ketika anak-anak ini sudah masuk ke dalam sebuah institusi sekolah, yang terjadi adalah kegiatan belajarnya itu lebih besar daripada akuisisi. Ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kalau tadi kan akuisisi itu mempelajari bahasa, kita mengadopsi bahasa secara alami sehingga kita tidak merasa kita itu sedang belajar begitu kan. Tapi karena kita ini sedang ada di dalam sistem, jadi mau tidak mau proses belajar dan bukan akuisisi itu yang terjadi begitu. Nah, perlu dipahami juga ketika anak-anak itu datang ke sebuah institusi sekolah, apalagi kalau sekolahnya sudah offline ya, sudah datang ya,
akan terjadi banyak sekali interaksi sosial. Misalnya saya anak-anak sedang istirahat gitu, mereka pasti main sama-sama, mereka keluar sama-sama, mereka pergi ke kantin atau ngobrol sama-sama. Nah, proses anak-anak untuk memilah bahasa itu ada di situ, ada di dalam proses-proses yang informal ini. Proses formal ini proses formal juga terjadi ya di dalam pelajaran ya, kalau gurunya menggunakan bahasa Indonesia saja untuk pelajaran-pelajaran non bahasa Inggris misalnya. Nah, itu akan ada proses eliminasi bahasa ini tadi. Bukan eliminasi, proses diferensiasi bahasa ini tadi. Jadi, kalau misalnya anak-anak ngomongnya itu campur-campur yang tidak tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sepengalaman saya, hal ini tidak akan terjadi secara instan. Kalau misalnya dipaksa instan, anak-anaknya jadi stres. Jadi menurut saya yang terjadi di sekolah karis juga biasanya ini kelas 1 mereka tuh sudah campur-campur, kelas 2 sudah baik-baik saja, Bu. Begitu. Jadi mohon kita ini juga bersabar dan juga mengerti tentang ini proses diferensiasi yang sedang dilakukan oleh anak-anak. Begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua, Ibu Mary, semoga bisa menjawab ya. Begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang program 2 bahasa di SD? Seberapa banyak bahasa Inggris harus masuk ke mata pelajaran yang lainnya? Terima kasih Ibu Mary, sama-sama. Pendapat seberapa banyak bahasa Inggris harus masuk ke mapel lainnya? Saya pikir ini sangat bergantung dengan kebijakan yang diambil oleh sekolah. Karena misalnya ada bilingual school, mereka itu bilingualnya itu seperti apa? Misalnya ada sekolah yang bilang bahwa saya ini bilingual school, tapi prosesnya itu komposisinya itu hanya 40% dan 60%, misalnya. Atau ada juga sekolah yang mengaku bilingual school, tapi yang digunakan misalnya begini, PKN saya pure bahasa Indonesia, tapi pelajaran misalnya matematika, ini seperti di Karis juga kami melakukan begitu ya. Matematika kami menggunakan bahasa Indonesia, kemudian sains contohnya pelajaran IPA, sains ya menggunakan matematika menggunakan bahasa Inggris, kemudian sains juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi jadi ada modelnya begitu. Jadi ada model yang bahasa dicampur dengan komposisi tertentu, atau kita mau menggunakan khusus bahasa Inggris di di satu pelajaran tertentu. Nah, kalau berapa persennya ini buat saya adalah satu hal yang sulit untuk saya jawab, Bu, tentang tentang berapa proporsi yang harus diberikan kepada anak-anak. Saya pikir ini bergantung kepada kebijakan sekolah dan bagaimana sekolah mau mencapainya. Kalau saya berkomitmen untuk memberikan 50-50% misalnya, itu kan berarti ada komitmen ya. Dan bagaimana caranya kita bisa sampai 50-50% itu gitu. Kalau di sekolah Karis ini, Bapak Ibu, jadi ini untuk SD ya. Untuk SD itu kami yang dibiasakan adalah instruksi di dalam kelas itu menggunakan bahasa Inggris. Instruksi-instruksi yang sederhana, misalnya close the door please, is there anyone who wants to help me to clean the whiteboard, contohnya. Nah, itu sudah dibiasakan sehari-hari. Kemudian kami menggunakan lebih banyak bahasa Inggris itu di matematika contohnya. Jadi buku yang kami gunakan sudah bahasa Inggris, kemudian para guru menulis instruksi yang diberikan dalam pelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian selain itu ada beberapa hal yang lain memang yang kami lakukan dalam bahasa Inggris. Jadi menurut saya ini tergantung komitmen dari sekolah, berapa persen yang dimaui, kemudian seberapa besar kemauan kita untuk mencapai target tersebut, begitu. Mohon maaf tidak terlalu secara spesifik untuk menjawab pertanyaan Ibu. Baik, terima kasih Pak Indra. Semoga itu nanti bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mary di Surabaya dan Ibu Hani di Bandung ya. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu, silahkan kalau mungkin masih ada pertanyaan lagi, boleh juga secara langsung ya mengangkat tangan, nanti bisa saya
buka mic-nya untuk Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Begitu. Saya lihat dulu di sini dulu mungkin. Baik Pak Indra, mungkin sambil ini kita bisa bahas ini tadi Pak Indra ada pernyataan tentang untuk anak usia dini menghindari untuk adanya grammar test tadi ya Pak Indra ya. Iya, betul. Itu padahal tapi di beberapa lembaga kan dituntut ada penilaian terhadap evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Bisakah Pak Indra bisa memberikan usulan tentang kira-kira kegiatan apa yang kita bisa lakukan untuk bisa melihat atau evaluasi pencapaian hasil belajar siswa yang di usia muda tadi itu Pak Indra. Oke. Sebetulnya teacher cara untuk melihat grammar itu kan berarti kita harus melihat kemampuan production skill ya. Jadi production skill itu ada speaking dan juga writing. Kalau di Karis ini kami Bapak Ibu kami ini sering sekali meminta anak-anak untuk melakukan presentasi. Tapi kita tidak berpikir presentasi itu yang harus yang bagaimana harus ada PowerPoint-nya, harus ada apa begitu ya. Jadi mereka anak-anak ini terbiasa melakukan presentasi itu dengan hal-hal yang kecil. Kebanyakan ini integrasi dengan pelajaran yang lainnya. Nah, contohnya kalau kelas 1 ketika itu mereka sedang belajar tentang this, that, kemudian those misalnya, itu dimasukkan dalam presentasinya teacher. Jadi kan tidak boleh ya, padahal kalau this, that, kemudian those itu kan itu sudah masuk ke dalam tata bahasa ya. Dari dalam tata bahasa atau dalam grammar begitu kan. Gitu. Jadi yang pertama kita tidak memberitahu mereka bahwa ini sedang tes grammar, tapi itu dimasukkan di dalam presentasi yang mereka buat. Meskipun entah itu dibantu ataupun mereka buat secara mandiri begitu. Jadi bukan langsung tes terbuka ini grammar test gitu ya, tapi diinputkan ke dalam dan juga ini proyek. Ya, dan juga guru harus memberikan clue ya, memberikan petunjuk ya. Nanti presentasi kalian menggunakan ini, menggunakan this, that, those. Nah, contohnya begitu. Jadi mengenai bagaimana mereka menggunakan this, that, those itu kan tergantung mereka dan penguasaan mereka terhadap hal itu gitu. Gitu, teacher. Terima kasih sama-sama Bu Hani. Kalau melalui proyek tadi berarti kan siswa pernah ada rehearsal, ada pembuatan konsep dan sebagainya. Berarti pasti ada repetisinya ya, pengulangannya. Iya, betul. Baik, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya boleh mengangkat tangan Bapak Ibu. Oke. Atau mungkin kalau ini bisa di chat atau mengangkat tangan bisa. Halo teacher, saya bacakan ada pertanyaan dari Astika di Serwi, di Papua ya, wah jauh sekali. Bertanya, halo teacher, saya ingin bertanya, selain dari metode yang teacher ada berikan untuk kelas 1 dalam belajar bahasa Inggris, yang sudah dijelaskan, apa ada metode yang lain yang bisa diterapkan? Tadi TPR kayaknya sudah dijelaskan sama Pak Indra ya, apakah mungkin ada pendekatan lain Pak Indra untuk pengajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 ya, pertanyaan dari Bu Astika di Serui. Ya. Terima kasih Ibu Tika. Jadi menurut saya TPR itu yang paling, kalau buat saya yang paling jos gitu ya. Karena itu kan naturnya anak-anak karena mereka suka bergerak, mereka suka lari-lari, begitu menggunakan TPR. Kalau misalnya Ibu Astika mau nanti saya bisa kirimkan bukunya. Bukunya sederhana menurut saya, jadi bisa dipakai begitu. Selain TPR, sebetulnya kalau sekarang ini teacher ya, kalau kita membeli buku pelajaran bahasa Inggris ya, itu kan biasanya jadi kita tidak perlu mencari audionya misalnya. Jadi kan itu biasanya sudah satu paket ya. Dan itu sangat membantu. Dan kalaupun kita itu tidak bisa beli audionya, kita ketik Google, kita ketik YouTube gitu biasanya itu sudah sangat membantu gitu. Nah, untuk listening itu khusus untuk pembelajaran listening ya, atau misalnya kita mau mengambil nilai listening atau mendengarkan, itu sangat lebih baik kalau kita bukan pembicaraan itu bukan dari kita. Jadi soalnya itu bukan dari kita ya, tapi kita mendengar dari
penutur aslinya. Begitu. Itu sangat lebih baik dan kita bersyukur ya karena di zaman sekarang ini untuk mencari hal itu ternyata tidak sulit, ternyata sangat mudah. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu pingin apa nih namanya, ada enggak bahan yang bisa di-share gitu, bisa email saya ya Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali saya yang bisa saya share, tulis di sini sebentar. Saya tulis alamat email saya di kolom chat ya, teacher. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya di situ untuk kita bisa saling bertukar bahan, gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu bisa memperhatikan di kolom chat ya, ada alamat email Pak Indra. Pak Indra ini sangat resourceful ya, jadi sangat banyak yang bisa kita ambil resource kalau kita perlu. Pak Indra punya banyak link, termasuk ketika saya mengajar saya banyak dapat sumber dari Pak Indra ya. Nah, dan Pak Indra ini salah satu dosen saya juga ketika belajar bahasa Inggris. Baik, Pak Indra ini ada satu pertanyaan titipan Pak Indra. Apakah penting untuk kita mengetahui gaya belajar dari anak ketika usia dini, Pak Indra? Kan ada yang auditory, ada yang kinestetik dan sebagainya itu. Dan kalau itu diketahui, bagaimana kira-kira penerapannya di dalam kelas belajar begitu, Pak Indra? Oke, terima kasih Teacher Elo. Menurut saya sangat penting untuk diketahui. Nah, begini, ini trik yang saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Kan anak-anak itu ada auditori, ada yang linguistik, kemudian ada yang apa itu yang suka bergerak-gerak itu apa namanya? Kinestetik begitu ya. Nah, tantangannya buat guru itu kan bagaimana caranya kita mengakomodasi semua anak ini. Kalau misalnya anak ini ada 30 anak begitu. Nah, 30 anak itu ternyata mempunyai 8 gaya belajar yang berbeda. Begitu. Kalau ini sebenarnya pertanyaan umum, bukan hanya bahasa Inggris itu. 30 anak ini mempunyai 8 gaya belajar yang dominan. Kalau kalau kita kasih mereka gerak-gerak yang bergerak begitu, yang suka membaca misalnya tidak mau gitu. Ya kan bagaimana caranya kita untuk mengakomodasi semuanya ini. Tadi Teacher Fit, kalau tidak yang ikut materinya Teacher Fit, beliau ini memberikan materi tentang differentiated instruction, kalau tidak salah. Kalau masukan saya adalah begini, kita semua sudah mengerti tentang kecerdasan majemuk ya, kecerdasan majemuk yang teman-teman pasti sudah pelajari. Kalau misalnya kita tidak bisa mengakomodasi 8 gaya belajar dalam satu kali pelajaran, yang saya lakukan adalah begini Bapak Ibu. Misalnya hari ini saya mau mengakomodasi anak-anak yang gaya belajarnya auditori. Berarti banyak mendengar, banyak lagu, mereka banyak ngomong juga begitu. Untuk hari ini. Besok akan saya ganti dengan gaya belajar yang lain, yang mereka banyak permainan, mereka lari-lari dan sebagainya. Besoknya lagi saya akan ganti dengan yang lain begitu. Jadi menurut saya akan sangat sulit kalau kita harus mengakomodasi 8 gaya belajar di dalam satu kali pelajaran. Tapi yang saya bisa lakukan adalah memberikan memvariasikan gaya mengajar mereka sesuai dengan satu gaya belajar tertentu setiap hari. Setiap kali saya mengajar, jadinya mereka tidak bosan dan pada akhirnya setiap orang akan mendapatkan gaya belajarnya masing-masing. Begitu, Teacher. Itu yang saya lakukan. Banyak mungkin ya tadi, Pak Indra ya. Ya. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibahas terakhir ya Pak Indra ya, karena terbatasnya waktu. Bapak Ibu minta maaf ya, ini menjadi pertanyaan terakhir. Ini ada dari Ibu Junita di Banyuwangi, mau ditanggapi. Sering terjadi Pak, target kurikulum harus selesai pada semester tertentu, sehingga penyampaian materi rasanya jadi kejar mengejar. Begitu, Pak. Oke. Ya, ini begini Teacher. Yang pertama, kalau misalnya anak-anak ini, saya tidak tahu ya Ibu Junita mengajar di level apa. Tapi begini, kalau misalnya mereka itu masih di SD, berarti sebetulnya kita tidak terlalu harus khawatir dengan kurikulum, karena kalau di SD sekarang, ini kalau saya tidak salah itu tidak ada bahasa Inggris ya. Begitu. Kalau di SMP, begini Bu. Ini SMP SMA. Kalau Bapak Ibu semua melihat ini, apa ini namanya?
standar kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, sebetulnya pemerintah kita ini menggunakan kurikulum spiral. Artinya, pelajaran yang diberikan di kelas 1 itu bisa diulangi lagi di awal, di kelas 2 atau kelas 3 SMP. Contohnya tentang present tense. Nah, present tense ini kan selalu muncul di setiap kelas. Begitu. Nah, kalau saya ini kalau dilihat secara secara garis besar ya atau secara makro begitu, sebetulnya kalau untuk bahasa Inggris saja di tingkat makro ini, kalau misalnya satu bahan itu tidak selesai, pasti yang tidak selesai itu bahan yang ada di buku ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya grammarnya, contohnya misalnya grammarnya itu seperti tadi ya present tense gitu, itu akan diulangi di kelas-kelas selanjutnya. Jadi menurut saya dalam hal ini Ibu tidak perlu khawatir, yang bisa dilakukan hanya ya sebisa mungkin menyelesaikan itu. Tapi kalau tidak selesai, jangan khawatir karena nanti di kelas-kelas depannya mereka masih akan dapat. Terima kasih banyak Pak Indra dan terima kasih juga buat Ya. semua peserta yang hari ini mengikuti, berpartisipasi. Bapak Ibu minta maaf karena terbatasnya waktu. Bapak Ibu harus kembali ke main room ya. Jangan langsung leave tapi kembali ke main room karena akan ada door prize di sana. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir dan feedback ya supaya di acara selanjutnya kita bisa jauh lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak semua teman-teman. Silakan bisa langsung bergabung di main room. Terima kasih Pak kasih Bapak Indra. Ibu semua. Didukung oleh didukung oleh